Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nama saya Mutiara Putri Amelia dan rekan saya yaitu Andini Kusumaningsi. Melalui video ini kami akan menjelaskan materi terkait kepemimpinan dan konflik dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja disimak videonya. Materi yang akan dibahas pada video ini diantaranya yaitu ada pengertian kepemimpinan, jenis-jenis kepemimpinan, pendekatan kepemimpinan, pengertian konflik, macam-macam teori konflik, komponen konflik, bentuk konflik, sumber-sumber konflik, proses pengendalian konflik, identifikasi tahap konflik, strategi pemecahan konflik, dan hubungan kepemimpinan dengan konflik organisasi. Materi pertama yang akan dibahas yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, ada pengertian menurut beberapa ahli diantaranya yaitu pertama, menurut Stephen Robbins, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan. Dan menurut Anderson, yaitu kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi pemikiran dan tindakan dengan kekuasaan agar orang lain melakukan sesuatu yang diharapkan hingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok dengan serangkaian tujuannya yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Jenis-jenis kepemimpinan. Jenis kepemimpinan itu dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Yang pertama yaitu pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi berdasarkan keputusan dan pengangkatannya pasti secara resmi untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, ditunjuk oleh pihak berwenang. Jadi dalam pengangkatannya itu disahkan dan diangkat secara formal oleh pihak berwenang, misalnya oleh para pejabat berwenang ataupun dewan direksi dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua, memperoleh dukungan. Dan yang ketiga, memperoleh persyaratan. Jadi sebelum pengangkatan harus memenuhi beberapa persyaratan dulu, misalnya seperti apakah harus memiliki pengalaman selama beberapa tahun sebelumnya, atau bisa dengan melihat track record pengalaman menjadi pemimpin sebelumnya, yang kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pemimpin. Lalu yang kedua, pemimpin informal merupakan orang yang tidak resmi diangkat sebagai pemimpin. Berbeda seperti pemimpin formal yang harus diangkat secara resmi. Nah, kalau informal ini pengangkatannya tidak resmi, tetapi merupakan suatu kehormatan karena mempunyai kelebihan atau keunggulan. Jadi dia diangkat sebagai pemimpin karena memang memiliki keunggulan sehingga ditunjuk sebagai pemimpin. Ciri-cirinya yaitu adanya pengakuan sebagai seorang pemimpin. Jadi masyarakat mengakui dirinya sebagai seorang pemimpin itu saja sudah cukup. Lalu yang kedua, tidak ada pengangkatan resmi sebagai pemimpin. Nah, kalau pemimpin formal harus diangkat secara resmi, kalau pemimpin informal ini diangkatnya tidak secara resmi. Lalu yang ketiga, tidak mendapat balas jasa secara langsung. Seperti pemimpin formal yang mendapat balas jasa misalnya berupa gaji. Nah, kalau pemimpin informal ini tidak mendapat balas jasanya secara langsung. Selanjutnya yaitu ada pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan ini ada 3 yaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan kontingensi. Yang pertama yaitu ada pendekatan sifat. Pendekatan ini tuh menekankan bahwa sifat pemimpin tidak dapat diperoleh dari belajar atau pelatihan, tapi dari menerima warisan sifat kepemimpinan secara turun-temurun dari anggota keluarganya. Jadi intinya dalam pendekatan sifat ini bukan diperoleh dari pelatihan-pelatihan, tapi memang murni dilihat dari sifat seorang pemimpin itu sendiri. Misalnya beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif dan efisien ini memiliki kecerdasan emosional yang tinggi sehingga bisa berhasil menjadi seorang pemimpin. Lalu yang kedua, pendekatan perilaku. Dalam pendekatan perilaku ini menekankan bahwa keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin ditentukan oleh sikap dan tindakannya selama ia memimpin. Hal ini tampak dari caranya memberi perintah atau tugas, berkomunikasi dengan para bawahan ataupun karyawannya, lalu dalam membuat keputusan, apakah melibatkan bawahannya secara aktif atau tidak, lalu dalam mendorong semangat kerja karyawannya itu seperti apa, dalam menegakkan disiplin, dan dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Seorang pemimpin dengan pertimbangan tinggi yang memudahkan karyawannya, terus juga ramah, mudah didekati, memperlakukan karyawan secara setara, suka juga ramah, mudah didekati, memperlakukan semua karyawannya secara setara, suka memberi apresiasi pada karyawannya, dan suka memberi dukungan, maka akan cenderung lebih disukai oleh karyawannya.
Lalu yang ketiga ada pendekatan kontingensi. Pandangan ini dikenal dengan sebutan one best way atau satu yang terbaik. Artinya, mengurus suatu organisasi itu dapat dilakukan dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Padahal tidak semua organisasi itu dapat dipimpin dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda. Misalnya ketika sedang dilanda konflik atau masalah, maka memiliki pemecahan masalahnya sendiri. Selanjutnya yaitu ada pengertian konflik. Menurut Adam Ibrahim Indrawijaya, konflik adalah bentuk pertikaian yang terjadi dalam organisasi antara seseorang dengan orang lain. Konflik juga merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, ataupun antara kelompok dan kelompok lain karena beberapa alasan, misalnya karena perbedaan pandangan maupun pendapat. Selanjutnya yaitu ada beberapa pandangan terhadap konflik, diantaranya yaitu yang pertama, pandangan paradoks. Nah, dalam pandangan paradoks ini menganggap bahwa suatu konflik itu harus dihindari agar tidak mengganggu kinerja organisasi, dan konflik harus dikelola sedemikian rupa agar dapat mendatangkan keuntungan bagi organisasi. Yang kedua yaitu pandangan tradisional. Dalam pandangan tradisional ini menganggap bahwa semua konflik itu buruk, hampir sama seperti pandangan paradoks yang menganggap bahwa konflik itu harus dihindari. Nah, dalam pandangan tradisional ini menganggap bahwa konflik itu buruk sehingga memang harus dihindari. Yang ketiga yaitu ada pandangan hubungan manusia. Nah, dalam pandangan hubungan manusia ini menganggap bahwa konflik itu suatu yang wajar dalam organisasi sehingga harus diterima dan dirasionalisasikan agar bermanfaat bagi organisasi. Yang keempat yaitu pandangan interaksionis. Pandangan ini yang menganggap bahwa konflik itu perlu dipertahankan karena keadaan yang tenang, kooperatif, dan serasi itu cenderung menjadikan personel organisasi menjadi statis, tidak berkembang, dan juga tidak inovatif. Selanjutnya yaitu ada beberapa sebab umum yang sering menimbulkan konflik dalam organisasi menurut Agus Harjana. Di antaranya yaitu yang pertama, salah pengertian atau informasi berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap sehingga menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu perbedaan tujuan kerja. Nah, perbedaan tujuan kerja ini karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Ada beberapa orang yang bekerja untuk menghidupi ekonomi keluarganya sehingga memang sangat bersemangat dalam bekerja. Lalu ada juga orang yang bekerja karena ingin mengabdikan dirinya sebagai panggilan hidup, sehingga terdapat perbedaan pastinya dalam cara kerjanya. Lalu yang ketiga, perebutan persaingan, misalnya dalam hal fasilitas kerja karena suatu jabatan yang terbatas. Nah, konflik ini bisa timbul karena adanya keterbatasan fasilitas alat kerja mesin yang bisa menjadi perebutan dan saling menguasai satu sama lain. Lalu, selanjutnya yaitu masalah wewenang dan tanggung jawab. Nah, dalam hal ini juga bisa memungkinkan terjadinya lempar tanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang menimbulkan kompleksitas pekerjaan sehingga bisa menyebabkan suatu persoalan yang tidak terduga satu sama lain. Lalu yang selanjutnya yaitu penaksiran yang berbeda atas suatu hal. Ketika seorang karyawan menganggap apa yang dilakukannya sudah benar, sementara karyawan lain menganggap penafsirannya berbeda, maka itu bisa menimbulkan konflik. Lalu yang keenam, kurangnya kerjasama antar pegawai dengan pemimpin, maupun sesama pegawai yang dapat menyebabkan hasil kerja tidak optimal. Dan yang terakhir yaitu tidak menaati tata tertib yang berlaku. Nah, ini ketika semua para pekerja tidak menaati tata tertib yang berlaku, maka akan terjadi kekacauan dalam organisasi, karena tidak ada batasan dan tidak ada yang bisa dijadikan standar dalam mengatur kegiatan di dalamnya. Macam-macam teori konflik. Yang pertama adalah teori Karl Marx. Menurutnya, perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai yang membawa pada perubahan, tapi akibat konflik yang menghasilkan kompromi berbeda dari sebelumnya. Contohnya, seperti ketegangan kaum borjuis dan proletar yang mendorong terbentuknya gerakan revolusi. Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik, itu dapat menimbulkan suatu perubahan sosial. Lalu yang kedua, teori Lewis Althusser. Menurut Althusser, konflik yang terjadi dalam masyarakat itu tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Apabila dalam kelompok tidak ada konflik, hal itu menunjukkan lemahnya integritas kelompok dengan masyarakat. Lalu yang ketiga ada teori menurut Rolf Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, konflik itu terjadi karena adanya relasi sosial dalam sebuah sistem. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa konflik tidak terjadi tanpa adanya kelompok yang tergabung dalam satu sistem. Menurutnya, masyarakat juga memiliki dua sisi, yakni konflik dan kerjasama. Materi selanjutnya yaitu ada komponen konflik. Yang pertama ada interest atau kepentingan, yakni sesuatu yang memotivasi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan pastinya kepentingan antara satu dengan yang lain itu berbeda, apalagi dalam suatu organisasi yang besar. Pastinya akan ada banyak sekali kepentingan setiap orang di dalamnya. Karena hal tersebutlah yang bisa membuat timbulnya konflik, karena adanya perbedaan kepentingan satu sama lain. Lalu yang kedua ada emotion atau emosi.
yakni sering diwujudkan melalui perasaan yang menyertai sebagian besar interaksi manusia seperti marah, kebencian, takut, penolakan. Emosi yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda dan hal tersebut yang merupakan salah satu faktor yang memicu adanya konflik. Faktor emosi bisa memiliki pengaruh yang kuat dalam suatu konflik. Orang yang bisa mengontrol emosinya dengan baik dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, pastinya akan memiliki tindakan yang berbeda dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu konflik dibanding dengan orang yang tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Yang ketiga yaitu ada value atau nilai, yakni komponen konflik yang paling susah dipecahkan. Kenapa? Karena nilai itu merupakan hal yang tidak bisa diraba dan dinyatakan secara nyata. Setiap hal yang terjadi pastinya akan memiliki nilai, bahkan termasuk konflik yang terjadi juga pasti akan memiliki nilai. Konflik yang terjadi bisa memiliki nilai baik dan positif ataupun negatif. Semua itu tergantung pada bagaimana setiap manusia bisa memahami setiap nilai yang terjadi dalam kehidupannya. Materi selanjutnya yaitu bentuk konflik. Terdapat 3 macam bentuk konflik secara umum. Di antaranya yaitu, yang pertama ada konflik dalam kelompok. Konflik dalam kelompok terjadi antara 2 atau lebih anggota kelompok yang mencakup kelompok dalam artian umum atau kesatuan unit organisasi. Yang kedua, konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi sangat tergantung pada lingkungan sekitar, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Konflik ini mempengaruhi kehidupan organisasi atau perbedaan fasilitas antara pegawai yang setingkat di beberapa instansi. Biasanya, penyelesaian konflik semacam ini harus dilakukan melalui pihak ketiga dengan instansi yang lebih tinggi atau melalui pengadilan. Kemudian yang ketiga yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok sering terjadi dalam organisasi. Nah, beberapa jenis konflik lain adalah konflik fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja organisasi. Sedangkan konflik disfungsional yaitu konflik yang menghalangi pencapaian tujuan dari organisasi. Kemudian terdapat berbagai macam konflik yang terjadi di suatu organisasi. Yang pertama yaitu ada konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Di antaranya terdiri dari yang pertama, konflik dalam diri individu, yaitu jika seseorang harus memilih tujuan yang bertentangan. Kedua, konflik antar pribadi, yaitu konflik antar 2 orang atau lebih karena perbedaan kepribadian atau karakter. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok, yaitu jika seseorang tidak mampu beradaptasi dengan norma kelompok yang berlaku dalam satu lingkungan organisasinya. Dan yang terakhir, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Maksudnya adalah apabila perilaku salah seorang anggota organisasi menimbulkan efek negatif bagi organisasi lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada konflik berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi. Di antaranya terdiri atas yang pertama, konflik vertikal, yaitu konflik antar karyawan yang kedudukannya tidak sama dalam organisasi, seperti antara atasan dengan bawahan. Kemudian konflik horizontal, yaitu konflik antar karyawan yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Kemudian konflik garis staf, yaitu konflik antar karyawan yang memegang posisi komando dengan pejabat staf. Kemudian yang terakhir yaitu konflik peran, yaitu konflik karena seseorang yang memiliki lebih dari satu peran yang bertentangan. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber konflik. Salah satu penyebab konflik yang dapat merusak dan merugikan organisasi disebabkan oleh manusia yang selalu membesar-besarkan masalah yang ada dan menyebarkan isu-isu yang belum jelas permasalahannya kepada orang lain. Nah, di samping itu terdapat pula nih sumber-sumber konflik secara umum yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu biososial. Berdasarkan pendekatan ini, frustasi sering menghasilkan agresi yang mengarah pada terjadinya konflik. Frustasi juga dihasilkan dari kecenderungan ekspektasi pencapaian yang lebih cepat dari apa yang seharusnya. Kemudian yang kedua adalah kepribadian dan interaksi. Termasuk di dalamnya kepribadian yang abrasif atau suka menghasut, gangguan psikologi, kemiskinan, keterampilan interpersonal, kejengkelan, persaingan, perbedaan gaya interaksi, dan ketidaksederajatan hubungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktural. Banyak konflik yang melekat pada struktur organisasi dan masyarakat. Kekuasaan, status, dan kelas merupakan hal yang berpotensi untuk menjadi konflik, seperti tentang hak asasi manusia, gender, dan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu budaya dan ideologi. Intensitas konflik dari sumber ini sering dihasilkan dari perbedaan politik, sosial, agama, dan budaya. Konflik ini juga timbul di antara masyarakat karena perbedaan dari sistem nilai tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu konvergensi atau gabungan. Dalam situasi tertentu, sumber-sumber konflik itu menjadi satu sehingga menimbulkan kompleksitas konflik itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya yaitu proses pengendalian konflik. Proses pengendalian konflik itu bermula dari persepsi tentang konflik itu sendiri, apa komponennya, dan bersumber dari mana,
kemudian menuju ke tahap realisasi, penghindaran, intervensi, pemulihan strategi dan implementasi, serta evaluasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya untuk mengatasi atau mengendalikan konflik. Di antaranya yaitu memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian pemimpin harus bijak dalam memberikan alternatif saran dan masukan yang baik, serta memberikan rasa percaya diri kepada bawahan agar yakin bahwa solusi yang dipilih adalah solusi terbaik untuk menentukan tujuan yang dilaksanakannya. Kemudian cara lain yang sering ditempuh untuk mengatasi situasi konflik ialah dengan meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain. Setiap pihak diberi kesempatan untuk melihat posisi orang dari sudut pandang pihak lain. Lalu, kewenangan pimpinan sebagai sumber kekuatan kelompok. Seorang manajer yang bertugas memimpin suatu kelompok untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah secara efektif perlu memiliki kemahiran untuk menggunakan kekuasaan atau kewenangannya yang melekat pada perannya untuk dapat mengendalikan konflik. Dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah melalui sikap kooperatif, mempersatukan tujuan, dan menghindari konflik. Tujuan bersama itu harus bisa dicapai karena sifatnya imperatif atau memaksa. Selain itu, terdapat pula beberapa cara untuk mengatasi konflik menurut Nader and Todd. Di antaranya yaitu, yang pertama, bersabar, yaitu suatu tindakan yang merujuk pada sikap untuk mengabaikan konflik meskipun hubungan dengan orang yang berkonflik itu berlanjut. Yang kedua, penghindaran, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri hubungannya dengan cara meninggalkannya. Yang ketiga, kekerasan atau paksaan, yaitu suatu tindakan yang diambil dalam mengatasi konflik jika dipandang bahwa dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut dapat membahayakan. Kemudian yang keempat yaitu negosiasi, merupakan tindakan yang menyangkut pandangan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan oleh orang yang berkonflik secara bersama-sama tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang kelima, konsiliasi, yaitu tindakan untuk membawa semua yang berkonflik ke meja perundingan. Kemudian yang keenam, mediasi. Hal ini menyangkut pihak ketiga yang ikut menangani atau membantu menyelesaikan konflik agar tercapai suatu persetujuan. Pihak ketiga ini bisa dipilih oleh masing-masing pihak yang berkonflik atau perwakilan dari luar. Kemudian yang ketujuh adalah arbitrasi. Kedua belah pihak yang berkonflik setuju pada keterlibatan pihak ketiga yang memiliki otoritas hukum dan mereka sebelumnya harus setuju untuk menerima keputusannya. Dan yang terakhir yaitu peradilan. Hal ini merujuk pada intervensi pihak ketiga yang berwenang untuk campur tangan dalam penyelesaian konflik dan menyelesaikan persoalan konflik melalui jalur hukum. Apakah pihak-pihak yang berkonflik itu menginginkan atau tidak? Nah, di sini terdapat juga gaya-gaya pengendalian konflik berupa pendekatan yang dapat digunakan sebagai kontribusi peran kepemimpinan dalam mengendalikan konflik secara umum. Di antaranya yaitu, yang pertama, sanggup menyampaikan pokok masalah penyebab timbulnya konflik. Konflik sangat tergantung pada konteks dan setiap pihak yang terkait seharusnya memahami konteks tersebut. Dengan begitu, permasalahan menjadi jelas dan tidak berdasarkan asumsi. Kemudian yang kedua, mau mengakui adanya konflik. Pendekatan dengan konfrontasi dalam menyelesaikan konflik biasanya justru mengarahkan orang untuk membentuk kubu. Nah, untuk itu, harusnya bicarakan pokok permasalahannya, bukan siapa yang menjadi penyebabnya. Kemudian yang ketiga, bersedia melatih diri untuk mendengarkan dan mempelajari perbedaan. Pada umumnya, kemauan mendengarkan sesuatu dibarengi dengan keinginan untuk memberikan tanggapan. Seharusnya kedua belah pihak berusaha untuk benar-benar saling mendengarkan. Lalu yang keempat, sanggup mengajukan usul atau nasihat. Ajukan usul baru yang didasari oleh tujuan kedua belah pihak dan dapat mengakomodasi keduanya. Dan yang terakhir yaitu meminimalisi ketidakcocokan. Cari jalan tengah di antara kedua belah pihak yang sering berbeda pandangan atau pendapat. Fokuslah pada persamaan dengan mempertimbangkan perbedaan yang sifatnya tidak mendasar. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi tahap-tahap konflik. Sebagaimana dinyatakan oleh Hendrik bahwa secara umum terdapat 3 tahapan konflik yang pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang dapat dikelola. Yang pertama yaitu konflik sebagai peristiwa sehari-hari. Konflik ini terjadi secara terus-menerus dan biasanya memerlukan sedikit perhatian. Biasanya perasaan jengkel ini dapat berlalu begitu saja, kadang-kadang muncul tidak menentu. Nah, strategi manajemen konflik pada tingkat ini harus memperhatikan apakah rasa jengkel tersebut berganti menjadi masalah atau dapat menimbulkan konflik. Kemudian yang kedua yaitu konflik sebagai tantangan. Pada tahap ini, konflik dipahami sebagai unsur kompetisi yang ditandai dengan sikap kalah atau menang. Kepentingan pribadi dan bagaimana seorang melihat menjadi sangat penting. Dan pada tahap 2 ini, orang menjaga dan mempertahankan kemenangan verbal dan merekam kesalahan lalu melihat dari satu sisi. Tingkat komitmen juga diperlukan untuk bekerja meski konflik juga meningkat. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu konflik sebagai pertentangan. Konflik pada tahap 3 tujuannya mengubah keinginan untuk menang menjadi keinginan untuk mencederai. Motivasinya adalah untuk menghilangkan kelompok lain. Perubahan situasi dan pemecahan masalah tidak lagi dapat memuaskan sehingga akhirnya ke konflik tahap 3. Pemimpin yang muncul dari kelompok yang berkonflik bertindak sebagai juru bicara. Ada beberapa cara untuk menangani konflik tahap 3. Di antaranya yaitu campur tangan dari tim dari luar harus mau memperhatikan setiap detail. Lalu lembaga harus menyediakan waktu tambahan untuk mewawancarai semua orang yang terlibat dalam konflik. Kemudian jelas
menjelaskan tujuan dari lembaga dan ciptakan suasana yang menumbuhkan rasa nyaman. Materi selanjutnya yaitu strategi pemecahan konflik dalam organisasi. Secara tradisional, pendekatan konflik dalam organisasi dapat dilakukan secara sederhana dan optimistik. Pendekatan tersebut dapat berdasarkan atas asumsi-asumsi. Asumsi di sini contohnya seperti pemikiran konflik pasti dapat dihindari, konflik timbul karena adanya pemain yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut, hingga kami nyata diterima sebagai suatu yang tidak bisa dihindari. Adapun 3 pendekatan lain yang disarankan oleh Louis Pondy dalam mengatasi konflik organisasi antara lain, yang pertama pendekatan tawar-menawar. Model pendekatan ini sebenarnya untuk mengatasi konflik organisasi yang memperselisihkan tuntutan alokasi dana yang terbatas. Kemudian yang kedua, pendekatan birokratis. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi karena persoalan-persoalan hierarki baik vertikal, horizontal maupun hubungan otoritas dalam susunan hierarki organisasi. Kemudian konflik ini terjadi karena pimpinan atau atasan akan melakukan kontrol terhadap bawahan dan bawahan tersebut menolak kontrolnya. Lalu yang ketiga ada pendekatan sistem. Kalau pendekatan bargaining menekankan pada masalah persaingan antar beberapa unit organisasi dan pendekatan birokrasi menekankan pada kesulitannya melakukan kontrol, maka pendekatan sistem ini menekankan pada kesulitan dalam mengatasi persoalan-persoalan koordinasi. Pendekatan sistem ini secara utama untuk menyelesaikan hubungan yang berisi horizontal antara beberapa fungsi dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya yaitu hubungan kepemimpinan dengan konflik organisasi. Sudarmanto 2021 menyebutkan bahwa setiap organisasi yang di dalamnya terdapat individu mungkin pernah mengalami konflik. Namun, organisasi tanpa pemimpin yang unggul ibarat kapal yang besar tanpa nahkodanya. Kapal tersebut akan kehilangan arah dan orientasi tanpa tujuan dan makna. Akibat yang bisa dirasakan bagi organisasi tanpa pemimpin yang unggul adalah konflik pekerja yang menyebabkan kemunduran produktivitas organisasi, lalu inovasi yang terhambat, serta iklim dan budaya organisasi tidak adaptif sehingga nantinya akan menghambat perkembangan organisasi di masa depan. Bisa dilihat pada layar bahwa cara pandang atau paradigma pemimpin dalam memahami dunia sangat mempengaruhi keputusannya dan bagaimana dia bertindak di dalam organisasi. Pemimpin yang memiliki perspektif yang sempit cenderung terjebak dalam sudut pandang yang memenjarakan diri sendiri, membuatnya tidak mampu melihat masalah dengan wawasan yang lebih luas. Pemimpin menjadi kurang efektif dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah. Jika pemimpin hanya memusatkan perhatian pada satu perspektif semata, maka organisasi yang dipimpinnya akan sulit berkembang secara cepat dan beradaptasi dengan efektif terhadap perubahan global. Cara pandang yang luas tidak hanya membantu pemimpin dalam pemecahan masalah, tetapi juga akan membuat pemimpin tajam dalam mengevaluasi setiap kejadian yang akan mempengaruhi organisasinya. Pemimpin modern harus mampu mendorong bawahannya agar menemukan ide-ide sendiri, berpartisipasi aktif, dan mau menerima banyak perbedaan dan keragaman. Tugas seorang pemimpin yaitu mampu memecahkan masalah dengan baik dan mampu mengembangkan konflik sehingga dapat mencapai titik kritis. Kemudian, seorang pemimpin memerlukan jiwa yang dinamis, kreatif, berani, bertanggung jawab, dan berdedikasi penuh pengabdian yang hanya dimiliki oleh pribadi pemimpin yang berkarakter kuat. Nah, sekian pemaparan materi mengenai kepemimpinan dan konflik dalam organisasi. Semoga materi ini dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.